Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wasilu qira'atana ikhwah kitab Syarah Masail al-Jahiliyah Usyai'an Islam al-Mujaddid Syekh Muhammad ibn Wahhab rahimahullah ta'ala. Baik, kita masih di halaman 14 di paragraf yang terakhir. Ya, ya. Di pembahasan sebelumnya kita sudah bahas bahwasanya perkara-perkara jahiliyah itu adalah perkara-perkara yang tercela. Makanya kita dilarang oleh Nabi untuk merupakan diri dengan mereka. Nah, jadi di antara perkara jahiliyah ya, yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah zaman dahulu, ya, dan orang-orang Islam itu masih melakukannya di zaman sekarang dan di zaman Nabi dulu, ada 4 hal. Nah, itu disebutkan Nabi di sini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam arba'un fi ummati min umuril jahiliyah la yatrukunahu. Ada 4 perkara yang ada pada umatku dan itu termasuk perkara jahiliyah yang tidak mereka tinggalkan. Apa itu? Yang pertama, at-ta'nu fil ansab, mencela nasab, keturunan. Ya. Wal fakhru bil ahsab, dan berbangga-bangga dengan garis keturunan, sama ahsab dan ansab. Wan niyahatu 'alal mayyit. Ya, niyahah, meratapi mayit, histeris. Wal istisqa'u bin nujum, dan meminta hujan kepada bintang-bintang. 4 perkara ini masih dilakukan oleh umat Islam. Ya, kalau kita dapati sekarang ini, di zaman sekarang, ya mungkin al-istisqa bin nujum saja yang jarang kita temukan, tapi 3 sebelumnya itu banyak kita temukan. Baik, bukan berarti nggak ada ya. Dan Nabi sendiri mengatakan begitu. Ya, masih ada sisa-sisa jahiliyah itu. Maka orang kalau ada yang masih melakukan 4 hal ini, ya maka masuk ke dalam hadis Nabi itu inna kamruun fikal jahiliyah. Nah, engkau adalah seorang yang masih ada sifat jahiliyah di dalam diri. Padahal ala annahu tabaqu asya'un min umuril jahiliyah fi ba'din nas. Hadis ini menunjukkan bahwasanya ya pada diri ya sebagian orang masih tersisa perkara-perkara jahiliyah. Wah ya madmu'ah. Itu ini adalah perkara yang tercela. Lakinnahu la yukaffaru biha. Tapi bukan berarti orang melakukan 4 hal ini kafir, tidak ya. Ya, lakin al-jahiliyah al-'amah zalat walillah. Ya tidak kafir, dia hanya kurang tauhidnya saja. Ya, kalau melakukan 4 hal tadi. Ada meratapi mayit kemudian dia kafir disebabkan itu tidak. Ya, dia hanya dikatakan ya nafisu al iman. Taib. Nah, maka tidak kufur dia dengan 4 hal ini. Tetapi jahiliyah secara umum itu telah ya, musnah. Walihada la yajuzu an yuqala an-nasu fi jahiliyah. Makanya nggak boleh kita katakan manusia sekarang berada dalam zaman jahiliyah. Ya, al-alam fi jahiliyah. Ya, kenapa nggak boleh bilang begitu? Dunia, oh orang-orang sekarang dalam masa jahiliyah. Kenapa? Li'anna hadza juhudun liwujudin risalah. Dan ini merupakan bentuk pengingkaran akan keberadaan risalah dan keberadaan Al-Quran serta Sunnah. Ya, karena itu mengatakan alam seluruhnya. Berarti itu menganggap apa risalah Islam? Atau menganggap apa Al-Quran dan Sunnah Nabi? Nah, jadi jangan mengatakan sekarang ini adalah masa jahiliyah. Orang-orang berada dalam jahiliyah. Tidak. Memang sifat jahiliyah ada di sebagian orang, tapi Al-Quran masih dibaca, Sunnah masih dipelajari, ucapan-ucapan para ulama juga masih didengarkan, dan para ulama masih banyak yang hidup. Nah, maka ya kejahiliahan yang sifatnya umum itu sudah tidak ada sekarang. Memutlakkan jahiliyah untuk seluruh alam, seluruh orang itu tidak boleh. Hadal itlaq la yajuz. Amma an yuqala fi ba'din nas jahiliyah. Atau kalau kita mengatakan ya sebagian orang itu memiliki sifat jahiliyah, ya boleh. Au fi ba'dil ashkhas jahiliyah, ya, beberapa orang memiliki sifat jahiliyah. Au hunaka khisalun min khisal jahiliyah, fa hadza mawjud. Ya, seperti ini boleh karena memang faktanya ada. Tapi farqun baina ma kana qabla al-bi'tsah wa ma ba'da al-bi'tsah. Baik. Qad yaqulu ba'dun nas madda'i ila dzikri masail jahiliyah, madamatil jahiliyah qad intahat. Nahnu muslimun walillahil hamd. Kemudian kitab yang kita baca ini kan kitab Masail Jahiliyah. Lantas apa ad-da'i, pendorongnya? Kenapa ya, penulis menyebutkan permasalahan-permasalahan jahiliyah ini? Padahal kan tadi kita katakan jahiliyah itu sudah berakhir dengan diutusnya Nabi. Ya, kejahilan secara umum sudah berakhir. Kita kaum muslimin. Nah, ya, alhamdulillah. Ya. Nah, lantas kenapa Syekh menulis kitab Masail Jahiliyah ini? Fungsinya apa kalau kejahilian itu sendiri sudah berakhir?
Naqulu ad-da'i lidzalika al-hadzaru minha. Pendorongnya kenapa Syekh menulis kitab Masail Jahiliyah ini adalah untuk memberikan peringatan, ya, wanti-wanti kepada orang-orang. Fa innahu idza arafaha talibul ilmi fa innahu yuhadzaru minha, ya, yuhadziru minha. Ya, karena kalau seorang penuntut ilmu paham masail al-jahiliyah ini, maka dia kemudian bisa mewanti-wanti orang lain. Amma idza jahilaha walam ya'rifha, adapun kalau seorang penuntut ilmu tidak tahu masail al-jahiliyah ini dan tidak mengenalinya, fa innahu qad yaqa'u fiha, maka bisa jadi dia akan terjatuh ke dalamnya. Pada karoha, ya, wa muda fadzikruha wa mudarasatuha min ajli an ta'rifa hatta tajtaniba. Fadzikruha, maka menyebutkan tentang masail al-jahiliyah, wa mudarasatuha, dan mempelajarinya, tujuannya apa? Min ajli an ta'rifa, agar engkau mengetahui, hatta tajtaniba, untuk menghindari, jadi mengetahui untuk meninggalkan. Wa hatta yuhadziru minha, ya, juga agar kita bisa mewanti-wanti orang lain. Sebagaimana disebutkan dalam syair, ya, arabtus syarra la lisyarri walakin litawaqqihi wa man lam ya'rifis syarra minal haqqi, ya, yaqa fihi. Ya, aku mengenali keburukan, la lisyarri, bukan untuk melakukan keburukan, walakin litawaqqihi, akan tapi untuk menghindarinya. Wa man la ya'rif asy-syarra, barang siapa yang tidak mengenali keburukan, yaqa fihi, maka dia akan terjatuh ke dalamnya. Kemungkinan besar akan terjatuh. Baik. Hadza min nahiyah. Wan nahiyatus tsaniyah. Ini dari satu sisi. Ini dari sisi yang lain. Ya. Annaka idza araftal jahiliyah, arafta fadlal Islam. Kalau antum kenali apa itu jahiliyah, maka antum kenali apa juga keutamaan Islam. Nah, akhirnya antum akan lebih memuliakan Islam. Nah, kama qala syair, sebagaimana dikatakan dalam syair, ya, syairnya Al-Mutanabbi, ya, ad-diddu yudhiru husnahu ad-diddu wa bididdiha tatabayyanul asya'u. Ad-diddu, dengan lawan dari sebuah kata, yudhiru husnahu ad-diddu, akan menampakkan kebaikan dari, ya, lawannya. Artinya sesuatu yang baik akan tampak semakin baik kalau kita tahu lawannya. Lapar, ya, makan sesuatu yang baik. Ya. Makan itu akan terasa lebih nikmat kalau, ya, kita dalam keadaan lapar. Gitu. Maka Islam akan tampak lebih mulia di mata kita kalau kita mengetahui apa itu kesyirikan, apa itu bid'ah, apa itu penyembahan pada berhala. Wa bididdiha tatabayyanu asya. Dengan lawannya lah sesuatu itu menjadi jelas. Siang menjadi jelas karena adanya malam. Bayangin kalau kita tiap hari siang terus, ya, kita nggak akan tahu betapa terangnya siang. Baik. Makanya kita dapati, ya, meskipun tidak semua, ya, orang-orang yang masuk Islam dikarenakan dapat hidayah, artinya mu'allaf dia, itu imannya lebih kuat daripada yang Islam dari lahir. Ya, terima atau tidak memang begini faktanya, meskipun tidak semua, ya. Ya. Kenapa? Karena orang yang mu'allaf itu sudah mengalami masa-masa kegelapan, ya, sehingga ketika dia masuk Islam, dia sudah yakin sekali bahwa ini adalah sebuah cahaya kebenaran. Insya Allah dia tidak akan tinggalkan. Baik. Wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yushaku an tanquda ural islami urwatan urwatan idza nasya'a fil Islam man la ya'riful jahiliyah. Nah, kata Umar, hampir saja ikatan Islam itu terlepas, tanquda terlepas, urwatan urwatan, seikat demi seikat, tali demi tali. Ya. Kapan itu ikatan Islam itu terlepas sedikit demi sedikit? Idza nasya'a fil Islam, kalau muncul di dalam Islam ini orang-orang yang tidak mengetahui al-jahiliyah. Fa idza kana al-insanu yajhalu umur al-jahiliyah fa innahu hariyun an yaqa fiha. Kalau orang tidak mengetahui perkara-perkara jahiliyah, maka dia hariyun, besar kemungkinan an yaqa fiha, terjatuh ke dalamnya. Ya, li'anna syaitana ma nasiyaha wa la nama anha yad'u ilaiha. Karena syaitan tahu kan perkara jahiliyah,
Manusia nggak tahu sekarang. Ya. Jadi syaitan tahu perkara jahiliyah itu. Dia nggak lupa. Ya, dia juga nggak tidur masalahnya syaitan. Ya da'u ilaiha, senantiasa mengajak manusia 24 jam kepada perkara-perkara jahiliyah. Bayangin, ya kita nggak tahu ya senjatanya syaitan. Nah, maka untuk melawan syaitan kita harus tahu taktik dan senjatanya. Ya, Anda bisa lihat perincian dalam kitab Talbis Iblis. Baik. Fasyaitanu atba'uhu min du'atid dhalal. Syaitan dan pengikutnya itu adalah termasuk para penyeru kesesatan. La yazaluna yad'una ila jahiliyah. Mereka senantiasa menyeru kepada sifat jahiliyah. Wa ila ihya'i umuril jahiliyah, dan untuk menghidupkan perkara-perkara jahiliyah. Makanya sekarang kalau ada orang-orang feminis yang mengatakan ya, perempuan nggak apa-apa menampakkan rambutnya, nggak usah pakai hijab karena itu bentuk kebebasan. Ya, jilbab itu mengekang kebebasan perempuan dan sebagainya. Ya, ini hakikatnya dia adalah penyeru kepada perkara jahiliyah. Kenapa? Karena menampakkan aurat itu kebiasaannya orang jahiliyah. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jadi tabarruj itu adalah kelakuannya orang jahiliyah. Islam datang dengan jilbab menutup aurat. Maka kalau ada orang yang mengajak manusia untuk kembali menampakkan aurat, berarti dia kembali mengajak manusia untuk mundur ke masa jahiliyah. Gitu ya. Maka semakin tertutup pakaian seorang muslimah, berarti semakin maju sebenarnya. Nah, ada orang Arab, orang Barat yang mengatakan ya, manusia terbelakang karena pakai jilbab. Ya, justru itu tanda tingginya peradaban manusia. Ya, karena zaman dahulu ketika peradaban masih minim, peradaban masih ya sedikit, ya masih rendah begitu, ya, orang-orang menampakkan aurat. Ya, maka semakin tertutup berarti semakin tinggilah peradaban manusia. Nah, jadi mereka-mereka ini sebenarnya adalah orang-orang penyeru kepada perkara-perkara jahiliyah, ila syirkiyat wal bidah. Ya, orang-orang yang menyeru kepada kesyirikan, kepada bid'ah, wa ilal khurafat, ya kepada khurafat, kisah-kisah palsu, dongeng-dongeng palsu, wa ila ihya'il asar, dan untuk menghidupkan asar. Ya, asar itu artinya benda-benda peninggalan nenek moyang. Wa kullu hadzal qasdi minhu tamsul Islam wa 'audatun nas ilal jahiliyah. Tujuan semua itu adalah untuk tamsul Islam, menghapus Islam dan mengembalikan manusia kepada kejahiliahan. Nah, makanya ya patung-patung berhala yang disembah sama nenek moyang dulu. Ya, sekarang kan dipugar justru sama pemerintah. Ya, diekskavasi, diperbagus, ya, sehingga orang-orang ya kembali kepada kejahilian zaman dahulu. Jadi candi-candi, patung-patung itu bukan buat ya dilestarikan. Ya. Ya, cukuplah kita tahu bahwasanya ya dulu nenek moyang kita menyembah berhala dengan patung-patung ini, mereka beragama begini-begini, cukup sampai situ. Ya, ini bukan berarti nggak hormat sama nenek moyang, tidak. Ya, karena patokan ya kebaik yang kita ikuti adalah hal-hal yang baik. Nenek moyang kita mewariskan sifat-sifat yang baik kepada kita, itu yang kita ikuti. Ya, nenek moyang kita di Indonesia misalkan, ya apalagi yang terbesar di ya, Pulau Jawa misalkan, ya mereka banyak mewariskan sifat-sifat mulia kepada ya anak keturunannya, kepada anak cucunya. Yang itu yang kita ambil, yang buruknya kita buang, sifat-sifat jahiliyah, nyembah berhala, syirik, ya gitu kita buang. Ya, nah, jadi Islam itu datang untuk menyaring adat-adat kebiasaan nenek moyang itu. Ya, mana yang baik itu yang kita ambil. Islam mempertahankan yang baik, membuang yang buruk. Dan itu bukan sikap untuk sikap merendahkan, tidak menghargai budaya, tidak. Ya, kan adat istiadat itu hendaknya harus berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, adat basandi syara, syara basandi kitabullah. Baik, jadi tolak ukur kita adalah kepada ya agama, bukan kepada adat. Jadi kalau terjadi pertentangan antara agama dan adat, yang kita pilih adalah agama. Karena di hari kiamat nanti yang ditanyakan adalah agama, bagaimana kamu beragama, bukan bagaimana kamu beradat. Kita tidak ditanya karena tidak pernah ya ikut adat istiadat, tidak melestarikan budaya. Nggak ditanya kita di alam kubur nanti. Yang ditanya adalah ya bagaimana engkau ya beribadah kepada Allah,
agama dengan agama Islam. Bagaimana kau mengikuti Nabi SAW bukan mengikuti nenek moyang. Baik. Ya, jadi itulah tujuan-tujuan mereka, para penyeru kepada kesesatan dan perkara jahiliyah ini, untuk kembali menghidupkan dan mengembalikan manusia kepada masa kejahiliahan. Kalau Buddha min dirasati umuril jahiliyah, maka perkara-perkara jahiliyah ini wajib dipelajari sebenarnya. Min ajli an natajannabaha wa namta'ida anha. Tapi tujuannya bukan untuk kembali menghidupkannya, tapi untuk menghindari dan menjauh darinya. Nah, jadi kita mempelajari agama-agama nenek moyang zaman dahulu bukan buat memeluknya kembali, tapi agar kita hindari. Qala Syekh Muhammadullah mengatakan wa'adhamu masail jahiliyah wa akhtaruha. Dan perkara jahiliyah yang paling besar dan paling berbahaya, paling parah adalah ketiadaan iman bima ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhadap risalah yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perkara jahiliyah yang paling berbahaya, karena tidak mengimani ya risalah Nabi. Li'anna ahlal jahiliyati kadzdzabur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa lam yu'minu bi. Karena orang-orang jahiliyah itu mereka mendustakan Rasul dan tidak beriman. Walam yaqbalu hudallahi alladzi ja'a bih. Mereka tidak menerima petunjuk Allah yang dibawa oleh Nabi. Qala rahimahullah fa idzan dhafa ila dzalika istihsanu ma alaihi ahli jahiliyah tamatil khasaratu. Kalau ditambahkan kepada hal tadi, itu kan perkara jahiliyah tadi, itu berbahaya. Tapi kalau perkara jahiliyah barusan itu ditambah dengan istihsan, menganggap baik apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, tamat al-khasarah, maka sempurnalah kerugian seorang hamba. Ya, benar-benar parah berarti. Ya. Jadi selain tidak beriman kepada risalah Nabi, dia juga menganggap baik perbuatan orang jahiliyah. Ya, tidak beriman saja masih mending lah hitungannya daripada yang kedua ini. Tapi yang kedua ini dia juga istihsan, dia menganggap bahwasanya yang dilakukan oleh orang jahiliyah itu baik. Ya. Nah, maka orang yang seperti ini sangat-sangatlah merugi. Ya, kenapa dikatakan begitu? Karena terjadi kerusakan pada dirinya dari luar maupun dari dalam. Fasadun fil batin, ya. Kerusakan dari dalam, yaitu adamul iman bima ja'a bihi Rasul, yaitu tidak beriman kepada Rasul. Wa fasadun fil zahir wa istihsan umuril jahiliyah. Dan kerusakan dari luar, yaitu ketika dia menganggap baik perkara-perkara jahiliyah. Fa idza fasada adh-dhahiru wal batinu tammatil khasaratu waliyad billah. Maka kalau rusak luar dan dalam, maka sempurnalah berarti kerusakan orang itu. Kalau rusak luar saja masih adalah kemungkinan untuk bisa diperbaiki. Rusak dalam ada juga kemungkinan untuk diperbaiki. Tapi kalau luar dalam rusak. Wa hadza natijatul jahli wa adam ma'rifati umuril jahiliyah. Dan ini adalah buah hasil dari ketidaktahuan, ya, tidak adanya pengetahuan terhadap perkara-perkara jahiliyah. Fala yajuzu istihsanu ma alaihi ahlul jahiliyah. Maka tidak boleh menganggap baik apa-apa yang dilakukan oleh orang al-jahiliyah. Bal yajibu ingkaruhu wastibsya'uhu. Bahkan wajib kita mengingkarinya dan menyebutkan keburukannya. Amma man istahsanahu fa innahu yakunu min ahli jahiliyah. Adapun orang yang menganggap baik perbuatan orang-orang jahiliyah, berarti dia termasuk ahli jahiliyah. Ya. Nah, termasuk ahli jahiliyah. Berarti dia termasuk orang yang merugi. Syekh kemudian berdalil dengan surat Al-Ankabut ayat 52, walladzina amanu bil batil. Orang-orang yang mengimani perkara yang batil. Wa kafaru billah, dan mereka kufur terhadap Allah. Ulaika humul khasirun. Mereka inilah orang-orang yang merugi. Apa maksudnya beriman kepada perkara yang batil? Yakni saddaqu al-batila. Mereka mempercayai perkara-perkara yang batil. Wal batilu diddul haqqi, dan batil itu adalah lawan dari al-haq. Fama khalafal haqqa fahadha batilun. Maka hal-hal yang menyelisihi kebenaran itulah kebatilan. Jadi kalau antum ingin tahu apa kebatilan, tahu dulu apa itu kebenaran. Wal batilu huwa adz-dzahibu az-zailu alladzi la fa'idata fi. Batil secara bahasa ini adz-dzahib, sesuatu yang akan hilang. Az-zail akan musnah. Alladzi la fa'idata fi, tidak ada faedahnya. Qala ta'ala famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Ya. Dan apakah yang datang setelah kebenaran? Ya, itulah keburukan, kesesatan. Nah, jadi
Ya, apa-apa yang selain kebenaran itulah kebatilan. Karena di dunia ini hanya ada dua hal, ya, kebenaran dan kesesatan. Tidak ada istilahnya setengah benar, setengah ya salah, tidak ada. Hanya ada kebenaran dan ya keburukan saja. Baik. Nah, itu dia ya mukaddimah dari Syekh, ya penjelasan mukaddimah dari Syekh Muhammad bin Wahab yang disyarah di sini. Kemudian permasalahan yang pertama itu insyaallah akan kita ambil di dars selanjutnya, yaitu doaul auliya was salihin. Ya, berdoa kepada para wali dan orang-orang yang saleh. Ini adalah perkara jahiliyah yang pertama. Ya, ini maksudnya ya berdoanya bukan kepada Allah, tapi mintanya kepada para wali dan orang-orang yang saleh. Baik, ini insyaallah taala akan kita ambil di rekor selanjutnya. Allah taala ala wa